Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu dalam pelaksanaan Karang Guru Penggerak angkatan ke-7 yang akan dengan bertema Guru Berdaya Berkarya untuk Indonesia. Untuk itu kami mohon dalam hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama pada Bapak Ibu Uswatun. Semoga dalam Jalan Guru Penggerak ini lebih berkarya lagi, lebih bermanfaat khususnya bagi bangsa dan negara kita dan pada anak didik kita. Itu yang kami harapkan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suhati selaku Kepala Sekolah SDN Ketapang 1, yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu dan Guru SDN Ketapang 1, juga undangan dari SDN Ketapang 2. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif modul 1.4 sebagai tugas CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Pada kali ini, sebelum kita membahas ke budaya positif, kita telah dulu bahwa saat ini pembelajaran di tahun ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, di sini pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya dalam pendidikan di sini menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya juga. Jadi mendidik anak-anak itu sesuaikan kodrat alamnya. Misalnya kita di topografi di daerah pegunungan dengan kondisi geografisnya perkebunan, bercocok tanam dan wisata, maka anak-anak pun disukai seperti itu. Kemudian kodrat alam, kodrat zamannya sekarang zamannya berbeda dengan zaman kita dulu, maka kita mendidik anak-anak sesuai zamannya saat ini. Budaya positif dan ekosistem positif. Pendidikan itu diibaratkan dengan kegiatan bercocok tanam. Guru ibaratnya seorang petani, murid ibaratnya adalah tanaman padi. Gitu. Padi yang ditanam oleh petani tidak akan mungkin menjadi jagung. Nah, tugasnya guru di sini seperti tugasnya petani, yaitu bagaimana ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, kemudian memberi pupuk dan irigasi yang baik, kemudian membasmi guruma ataupun hama ya yang mengganggu tanaman tersebut sehingga dapat tumbuh dengan baik. Di sini guru pun seperti itu. Jadi menuntun anak-anak, tidak menganggap anak sebagai kertas kosong yang bisa dicoreti, bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Bukan, tetapi siswa di sini adalah sudah kertas yang sudah ada goresannya tapi samar. Untuk menebalkannya, kita lah yang berperan, guru-guru yang berperan untuk menebali ukiran-ukiran tersebut. Gitu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum ke budaya positif, kita ke sini dulu perubahan. Kita harus mengubah paradigma
paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Maksudnya dari misalnya ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini tidak benar. Yang benar di teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Sama seperti segenggam kertas lembaran yang kita genggam erat, yang ditulisi dulu, tulisi sesuai kita keinginan kita atau tujuan atau apa, kemudian kita genggam. Dan si B berusaha membuka genggaman ini. Siapa yang mengontrol tangan kita? Kita sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang berbuat salah atau kita orang dewasa berbuat sesuatu yang jangan langsung dianggap salah, tetapi dilihat dulu dari segi pelakunya dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama tadi, tangan kita yang menggenggam tidak akan ada yang bisa membuka kalau kita tidak menghendakinya. Gitu. Di stimulus respon ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika anak itu kita bujuk-bujuk kok gak jadi, gak berhasil, maka biasanya kan orang dewasa memaksakan. Saya pikir nih, gitu, untuk melok. Itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya menjadi kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi konsensus itu maksudnya kita bekerjasama dengan orang lain untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mencari solusi-solusi yang terbaik. Gitu. Dari beberapa solusi kita cari yang terbaik. Gitu. Kemudian stimulus mode berpikir menang kalah. Kalau dari kontrol itu metode berpikir menang-menang. Jangan berpikir pendapat kita harus menang, tetapi dengan anak buat sama-sama menangnya. Kalau ada sisi jeleknya atau kurang baiknya, kita cari yang mana yang benar, gitu. Ya. Selanjutnya di sini disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau biasanya kita disiplin itu kadang dihubungkan dengan peraturan. Nih, kalau misalnya nggak ikuti berarti dia nggak disiplin gitu. Padahal rasanya disiplin itu menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan. Gitu. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternalnya. Nanti dapat apa? Artinya anak itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi di luar dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Berarti ini juga motivasi eksternal. Kalau misalnya melakukan ini akan mendapatkan hadiah, atau kalau tidak melakukan maka mendapatkan hukuman, gitu. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Saya mau berangkat sekolah tidak terlambat, bukan karena nanti mendapat hukuman ataupun dipuji. Nah, kalau seperti ini berarti dia ini sudah muncul dari dirinya sendiri, namanya motivasi internal. Jadi motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi eksternal yang bisa berupa penghargaan atau hukuman, pokoknya yang dari luar diri kita. Yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal dari dirinya sendiri, pokoknya menghargai dirinya sendiri. Kalau saya berbuat seperti ini nanti efeknya apa untuk saya ya, gitu. Gitu ya. Yang dimaksudkan nanti untuk disiplin positif itu diharapkan dari dirinya sendiri. Ada motivasi dari dalam diri sendiri. Tuh. Jadi ini yang harus kita bangun. Selama ini kan anak itu mungkin belajar ataupun melakukan sesuatu pasti ada embel-embelnya di belakangnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Takut nanti kena marah kalau nggak mengerjakan
PR itu, manfaat belajar itu apa? Itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak gitu. Nah, merdeka, tadi kurikulum merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Merdeka di sini bebas dirinya sendiri yang mengontrol dirinya sendiri yang memimpin, dirinya sendiri yang memerintah. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya seperti ini, ada anak yang terlambat. Kalau kita sih ada peraturannya, terlambat lebih 5 menit akan mendapatkan sanksi. Itu biasanya peraturannya. Nah, di sini anak tidak langsung diberi hukuman, tapi anak diajak berbicara. Tuh, ditanya alasannya, kemudian tidak lanjutnya nanti bagaimana, sampai ketemu harusnya bagaimana, gitu ya. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Tadi yang berangkat telat itu kenapa, alasannya apa, dan nanti supaya tidak terlambat lagi bagaimana caranya, itu anak-anak diajak berpikir. Gitu. 2, memperbaiki hubungan, karena kalau ada hukuman pasti ada enggan antara guru dengan siswa, ada dendam, begitu. Karena hukuman itu mungkin membuat anak jerah, tapi jangka pendek, dan anak yang ada itu akhirnya menjadi traumatik, kemudian rasa sakit hati, ya kan ya, dendam, akhirnya dendam ke gurunya. Kalau misalnya nanti dia jadi guru, bisa-bisa melawan hal itu lagi, sama ya dilawan oleh gurunya. 3, tawaran bukan paksaan. Di sini anak diajak mencari sendiri. Kamu nanti kalau misalnya supaya nggak terlambat bagaimana? Apa yang kamu lakukan seperti itu? Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kamu harus seperti ini, harus begini, tidak. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan orang. Jadi maksudnya kebutuhan dasar orang itu ada kebutuhan dasarnya. Nanti kita bahas nih. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya dari kesalahan tadi itu nanti membentuk karakternya, dirinya nanti membentuk karakter. Jadi anak itu nanti bagaimananya di sini pembelajarannya. 8, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi yang terbaik. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak yang salah akan dikucilkan. Nah ini enggak, nanti dibuat anak tersebut bisa pede lagi. Kalau hukumnya kan membuat anak enggak pede, jadi minder akhirnya. Tapi ini nanti dibuat anak itu bisa pede, karena tadi mencari solusinya sendiri dianya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Ini semua bisa menjadi sumbernya tidak menjadi peraturan besar, tapi menjadi sebuah keyakinan. Apa yang kita yakini jika nanti kita itu berkendara menggunakan helm? Jadi orang tidak fokus pada takut dihukum atau disanksi, tapi yakinnya apa? Kalau saya menggunakan helm dan kalau saya tidak menggunakan helm, apa yang terjadi? Begitu juga yang ini mencuci tangan, kemudian yang harus datang tepat waktu ini, kira-kira nanti apa yang dirasakan? Untuk mendukung motivasi intrinsik,
Kan kalau misalnya nggak ada peraturan tapi dari dirinya sendiri kan artinya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Nah, untuk mendukung itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selanjutnya ini contoh kesepakatan kelasnya. Misalnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, jadi sesama siswa, anak mikir ini, saling menyayangi berarti kalau itu orang. Kalau misalnya temannya nggak bawa pensil dipinjemi, tapi diberi catatan, dibilangi besok bawa ya, gitu. Jadi ini menanamkan rasa sayang. Ya. Kami murid semangat belajar. Ini keyakinannya. Ini kesepakatannya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman. Tadi misalnya, tadi meminjami pensil, ada lagi. Kalau ada teman yang sakit, diberi potensinya, diajak musyawarah bagaimana kalau ada anak sakit, menyembuh atau tidak, gitu. Ada lagi datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dari serangkaian ini tidak ada kata dilarang, tidak ada jangan, tidak ada. Jadi diusahakan di kesepakatan kelas, kegiatan kelas itu anak-anak membuat bukan sebuah larangan, tetapi seperti motivasi, gitu. Awal diri nanti itu ya opo, anak-anak itu gimana nanti? Mereka datang tepat waktu mengucapkan salam. Ketika sampai di pintu, peluk salam. Kalau yang beragama Islam, kalau yang beragama lain, salam pagi atau apa, pokoknya gak langsung sudut gitu. Nanti dirasakan efeknya apa. Menjaga kebersihan sekolah, berarti anak-anak nanti itu disediakan tong sampah misalnya di luar kelas. Kalau misalnya di dalam kelas bagaimana, ada yang membawa sampah, disediakan wadah tertentu. Nanti kalau keluar dimasukkan tong sampah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ini membentuk karakter juga. Jadi membiasakan anak-anak sebelum melakukan sesuatu itu dan sesudahnya adalah berdoa. Aktif dalam pembelajaran, membuat anak-anak pembelajarannya hidup. Jadi gurunya seakan-akan itu tidak berperan sebagai penceramah saja, tapi mengajak siswa untuk ikut aktif. Bagaimana caranya anak itu ikut andil di dalamnya, gitu ya. Tertib ini misalnya ketika masuk ke kelas dibuat baris sebelum masuk kelas dan saling kepada guru, gitu. Budaya antrinya gimana di sini? Di sini nanti juga membutuhkan karakter bahwa kita itu harus sabar, harus antri dulu. Selanjutnya adalah ini perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Di dalam peraturan misalnya ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada ini konsekuensinya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di dalam keyakinan kelas itu masuk tanggung jawab, melatih tanggung jawabnya. Dilarang membantu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Maksudnya kalau misalnya ada yang datang terlambat kan akhirnya bilang dodo itu kan mengganggu. Nah, itu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Tidak boleh kasar, baik itu ucapan atau tindakan. Ini keyakinan kelasnya diyakini keselamatannya dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di SD mungkin belum ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan anak SD biasanya punya dipengaruhi. Ini keyakinan kelasnya adalah yang dibangun adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kita tadi yang antri tadi, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemarin waktu COVID supaya tidak tertular itu menggunakan masker ini. Jadi yang ditanamkan adalah kesehatannya dan keselamatannya. Jangan berlari di kelas. Ini yang diyakini adalah keselamatan dan keamanan. Gitu.
Ini semua yang menuntun itu orang dewasa, yang memberikan penanaman itu orang dewasa dan anak-anak. Bukan berarti anak-anak nanti disugesti atau apa itu sudah, tapi anak-anak diajak digali dari anak-anaknya. Gitu. Kenapa seperti di belakangnya? Karena ini selama ini hukuman-hukuman itu ternyata ada efeknya. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu tidak harus berupa hukuman-hukuman yang mereka bisa dapat berdiri itu, enggak. Penghargaan pun juga hukuman. Jadi apa yang dilakukan anak-anak berdasarkan motivasi eksternal, berdasarkan hukuman atau imbalan, penghargaan, itu sebenarnya adalah hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Kalau anak tersebut selalu mendapat, misalnya gini, yang tertib akan mendapat permen. Karena anak tersebut itu akan tertib karena ingin dapat permen. Jika tidak ada permennya, maka dia nggak tertib. Contoh, ada salah satu guru di kelas 2 yang selesai duluan akan mendapatkan lollipop. Masuk. Kemudian si guru itu tidak masuk kelas. Entah absen, ada urusan lain gitu. Ada guru lain. Gak tahu kalau ada seperti itu. Nah, anak-anak di situ sudah selesai, Bu, saya sudah selesai duluan. Terus bingung punya, terus kenapa ini dikurung di sini? Mana permennya? Gitu. Kok pakai permen? Gitu. Oh, kalau nggak ada permennya ya sudah. Terus gak enak gitu, akhirnya besoknya pas gurunya nggak masuk lagi, anaknya jadi malas. Gitu. Itu adalah hukuman oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya menjadikan baik, bahkan bisa menjadikan buruk ke anak tersebut karena kecanduannya tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi itu ya, anak membuat anak ketagihan atas penghargaannya. Penghargaan menghukum, benar, penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, cepet-cepetan. Hanya pikir pokoknya cepet, nanti dapat hadiah. Itu ya. Penghargaan tidak efektif tadi. Kadang kalau sudah blenger dengan penghargaannya, wis blenger lah, mbak orang lain minta, akhirnya dianya kendor. Tuh. Penghargaan merusak hubungan. Seandainya tidak diberikan, sekali tidak diberikan penghargaan, dia merasa kecewa. Karena merasa kecewa, besoknya lagi wis gak percaya sama guru tersebut karena sudah tidak seperti kemarin lagi. Renggang jadinya. Mematikan kreativitas. Bagaimana ini ya? Penghargaan mematikan kreativitas itu? Penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas. Kalau yang biasanya juara ikut toh, sing lainnya kan akhirnya enggak. Allah paling bisa ya si kuali. Wis mari. Ali aku gak dianggap gitu. Hanya yang lain tadi itu merasa iya, wes aku gak dapat gitu. Nah yang tadi yang dapat itu merasa aku ngini tuh air sapi, wes gak berusaha lagi gitu, ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak itu berbuatnya hanya karena sebuah penghargaan saja, tidak lebih dari itu. Ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensinya. Misalnya, contoh ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bukanlah keyakinan kelas yang dibuat, atau ini bukan sebuah konsekuensi, ini adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga hukuman. Yang konsekuensi bagaimana? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kalau misalnya orang lain mikirnya, oh ya dihukum aja gitu kan ya, tapi jangan. Kalau yang nyoret-nyoret itu dibahas buktinya, jangan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu digantikan. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini untuk melatih tanggung jawabnya anak tersebut lah yang membersihkan. Ini namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Beda lagi kalau seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa disebut konsekuensi? Karena ini adalah pada saat pelajaran PJOK.
jadi bukan hukuman. Konsekuensinya dia terlambat pada saat kecelakaan, maka kan dia tidak ikut pemanasan, maka dianya disuruh pemanasan dulu gitu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik atau hati tadi mangkel. Kalau dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak enak, perbuatan itu ternyata membuat orang tidak nyaman, itu kebaikan anaknya sendiri, kayaknya rasanya gitu ya, merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kadang kan ada anak itu gak suka diatur, maunya sakramen dulu. Jadi sangat tidak suka kalau ada peraturan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, dianya akan menghargai diri sendiri. Paksaan, di dalam hubungan ada paksaan. Kalau di konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan, ada rangsangan dan tanggapan. Di hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau dihukum, dia akan menyendiri, tidak mau lagi, minder, gak berani sama temannya. Jadi ini bisa-bisa menyakiti diri sendiri. Di hukuman konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyelesaikan kesalahan. Nah ini, anak tidak mengerjakan PR, akhirnya supaya tidak dihukum, dianya akan nyentuh temannya karena tadi dihukumnya. Ini belajar menyembunyikan kesalahan atau mengambil uang ibunya, dianya nggak berani ngomong gitu, ditawarin nggak ngaku gitu. Nah ini menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Kalau misalnya nggak kerjakan PR, akibatnya apa? Oh jadi apa nggak ngerti, nggak bisa dan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Dihukum membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara. Itu bedanya. Selanjutnya ini identitas gagal. Di sini ada misalnya tadi sesuatu yang menyakitkan, hukuman konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi diberikan pilihan, tawaran, bukan paksaan. Ini yang positif tadi. Nanti kita bahas yang restitusi. Oke. Selanjutnya posisi kontrol. Terus guru bagaimana ini? Guru sebaiknya memposisikan sebagai posisi kontrol, memiliki kontrol. Posisi kontrol itu ada kontrol dari luar. Nah, ini kontrol menghukum, ada kontrol membuat orang bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum seperti ini contohnya, anak nggak mengerjakan PR, guru tersebut, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Karena tidak mengerjakan PR, tulis latihan sebanyak 15 kali. Tuh penghukum. Bagaimana? Nanti efeknya bagaimana nanti di sini? Ya. Membuat ini guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kalau dihukum hukum. Kalau sebagai kontrol, sebagai membuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini. Ada guru yang menerangkan, tapi muridnya itu gak ngerti, bukan langsung marahi, tapi bilang gini, saya kecewa dengan sikapmu tadi. Saya di sini sudah menjelaskan, tapi ternyata kamu ngomong sendiri. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Sebagai teman ini memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kontrol guru sebagai teman itu kayak orang ini sama temannya, sama muridnya tuh kayak seperti teman. Gini, ayolah, kamu nggak bisa PR, nanti misalnya guru piket ini ya, nanti saya dibayar, saya tamu ke sekolah. Jadi, ayo kerjakan ya. Tuh, ya. Sedikit melayu. Nah. Pemantau. Sebagai pemantau, ini dari anak yang bermasalah tadi itu, si guru ini tuh mengawasi terus, mengawasi tindakan anak tersebut, apakah masih berulang lagi atau tidak, terus menjajarkan dengan peraturan yang ada, menyesuaikan dengan peraturan yang ada, memberikan perkataan seperti ini misalnya. Apa peraturannya di sini? Kamu kok nggak pakai sepatu hitam, kok malah pakai sepatu kaca? Tuh, kami. Tuh. Kalau kontrol sebagai manajer,
guru tidak langsung menunjuk-nunjuk, tidak langsung menghardik, tidak merayu, tapi ini memberikan pertanyaan seperti ini contohnya. Kamu tadi terlambat. Apa alasannya? Begitu. Terus kalau misalnya kamu berbuat seperti itu lagi, efeknya apa? Kira-kira kamu nanti itu mau berbuatnya bagaimana supaya tidak terlambat? Apa yang kamu yakini? Sesuai dengan keyakinan kelas tidak perbuatan tadi, misalnya. Tidak. Keyakinan apa yang kita sepakati di kelas dulu, yang kamu yakini di kelas itu? Disiplin, berangkatnya harus sesuai jadwalnya. Itu anaknya sendiri yang mengingat keyakinannya tadi. Tuh. Apakah kamu bisa? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, terus saya sini tadi katanya udah tidak disiplin, terus bagaimana selanjutnya? Nanti anaknya yang mencari perbaikan. Kalau misalnya dikontrol penghukum, si murid akan mengatakan seperti ini, harus dihukum ya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Gitu kan? Misalnya kita minta guru tak gedruk-gedruk meja, gitu ya. Nah, tapi kalau dikontrol sebagai orang pembuat bersalah, itu muridnya bilangin maaf ya, maaf rasanya ya, gitu, merendah. Dampaknya merasa rendah diri muridnya. Kalau sebagai teman, murid akan berkata, saya pas ini misalnya ada murid yang biasanya sejak kemarin-kemarin itu dibelai sama gurunya karena guru memposisikan sebagai teman tadi ya. Itu akhirnya membuat murid itu gini, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Oh kali ini Bu Wiki pasti saya akan dibelai. Ketika tidak dibelai, ketika guru tersebut dianggap si murid itu terus dari mana, itu muridnya berkata seperti, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata juga begitu. Itu. Nah, apa efeknya? Membuat lemah dan tidak mandiri atau bergantung. Murid tersebut akhirnya bergantung. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia sangat berkualitas. Terus muridnya bisa seperti ini. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ini tantangan menantang. Jadi anaknya itu kalau dikasih tanggung jawab itu akan menantang seperti ini. Berapa halaman yang harus saya tulis? Gitu. Efeknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan yang terakhir adalah kontrol manajer. Kalau guru sudah tadi mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau perbuat untuk memperbaiki masalah ini hasilnya adalah menguatkan pribadinya. Dan murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia yang sangat berkualitas. Murid pun berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Anak tersebut akhirnya berpikir, apa dalamnya? Evaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Bagaimana caranya memperbaiki dirinya? Jadi di antara 5 kontrol ini, yang bagus itu yang mana? Yang baik itu yang mana? Menurut jenengan, apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Sebagai manajer ini yang harus kita utamakan, kita unggulkan. Jadi kalau saya sendiri pribadi, setelah tahu ini itu yang kemarin-kemarin merasa bersalah. Jadi selama ini saya sebagai penghukum. Padahal saya berpikirnya dengan menghukum anak itu akan jerah dan tidak akan mulai lagi. Ternyata salah. Harusnya kita sebagai manajer membuat anak tersebutlah yang merasa salah sendiri dan mencari solusinya, sehingga anak berbuat tidak berdasarkan hukuman ataupun imbalan, tapi motivasi dari dirinya yang dimunculkan. Dan ini adalah segitiga restitusi yang saya ceritakan tadi. Segitiga restitusi itu pertama adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya anak yang tidak mengerjakan PR secara berturut-turut. Anak kalau tidak mengerjakan PR, terus dihukum, biasanya tidak mungkin tidak mengerjakan PR lagi.
Apalagi kalau orang tuanya tidak sebegitu menghiraukan, pasti besok mengulang lagi. Jadi pasti akan menghukum lagi, suruh nulis lagi. Bahkan ada yang disuruh berdiri ke depan, kemudian berdiri satu kaki biar kapok pikirin kita ini. Atau di soal sebuahnya disuruh ngerjakan pada waktu itu juga. Kalau di segitiga restitusi itu salah. Jadi yang pertama ditanyai dulu, validasi, benar kamu tidak mengerjakan PR? Bisa menjawab benar, iya saya tidak mengerjakan PR. Berapa kali kamu sudah tidak mengerjakan PR? Anaknya sendiri yang mengingat-ingat. Berapa kali? Saya berapa kali? Sudah 5 kali mungkin Bu. Nah, itu namanya validasi. Validasi tindakan. Nah, kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Bilang gini, iya oke lah kalau kamu tahu itu tadi perbuatan itu benar, salah. Nah, kalau salah memang si manusia itu tepatnya salah. Nah, saya ibuku juga pernah salah, dulu sekolah juga pernah dapat sama PR. Jadi anak itu gak merasa salah sendiri, bahwa oh ternyata ada orang yang dulu pernah juga salah tapi bisa benar gitu. Ini namanya menstabilkan identitas ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini gitu, melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu tindakan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu gini, ketika dulu waktu awal pembelajaran kita pernah buat keyakinan ya Pak ya. Apa keyakinan yang kamu ingat tentang hal ini? Disiplin Bu, dan jujur. Disiplinnya bagaimana? Melaksanakan tugasnya tepat waktu. Jujurnya, tidak melaksanakan PR itu, kalau melaksanakan PR itu dikerjakan sendiri. Tidak boleh mengambil pilihnya teman. Gitu. Nah ini. Nah, terus kemudian baru ditanyai, terus kamu inginnya bagaimana? Saya pengen itu, saya pengen disiplin. Saya juga pengen jujur. Apa langkahmu supaya kamu nanti bisa dianggap disiplin, bisa melaksanakan PR, gak sampai telat? Tanyakan dulu ke anaknya. Saya nanti mengerjakan sebisanya, kalau nggak bisa saya tanya ke bu guru ya, atau saya tanya ke mama ya, atau saya tanya ke guru les saya ya, gitu. Baiklah kalau gitu. Mulai kapan kamu akan melakukan itu? Mulai kapan kamu akan mengerjakan PR itu dengan caranya seperti tadi? Nggak bisa tanya ke mama, nggak bisa tanya ke saya, atau tanya ke teman yang bisa, atau ke guru les. Mulai nanti nggak ada PR, saya akan melakukannya. Benar, kamu yakin dengan hal itu? Iya yakin. Nah kalau sudah seperti itu, anak tadi yang tadinya itu 12 atau wis males atau wis dendam katakan sama kita, yakin tidak akan mengulang lagi. Itu. Ini adalah cara restitusi, segitiga restitusi. Saya kira ini adalah cukup bagus untuk membuat anak itu dimanusiakan, merasa dimanusiakan, tidak sebagai objek yang buat guru itu kayak buat ladang untuk membalas dendam atas kejadian yang dulu gitu ya. Kadang kan ada guru aku biar oleh kak darah didodok sama penggaris. Nah, anak sekarang itu beda. Kalau sekarang didodok sama penggaris yang ada malah melawan gitu. Kita gunakan aja ini segitiga restitusi. Saya kira setiap hari secara tidak langsung mungkin kita sudah melaksanakan hal itu, tapi nggak terasa. Kan mesti nanyain aku nggak PR, terus mungkin aja ini saudara ya apa gitu kan ya, tapi nggak, mungkin jangan nggak menyadari, saya pun juga nggak menyadari. Cukup sekian pemaparan saya cuma terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, monggo. Ini semua masuk ke budaya positif kalau sudah dilaksanakan, mulai dari pembuatan keyakinan kelas akan menjadi sebuah budaya di dalam sekolah kita terutama gitu. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, Bu Waki, monggo bertanya. Terima kasih Bu. Ya. Saya ini mana Pak ya? Terima kasih atas waktu saya. Tadi saya perhatikan dari awal, saya
memberi dia. Lama-lama anaknya nanti ketagihan hadiah. Kalau hukuman anaknya merasa minder, terus kita baiknya gimana? Gimana sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang hadiah yang dirasa bagus dan bisa bangun motivasi, ternyata itu efeknya jangka panjang itu juga kalau buat anak ketagihan. Kalau dihukum, jelas mungkin saat itu, tapi mau denda, gitu lagi. Nah, terus bagaimana sebaiknya? Tadi yang terakhir kita gunakan restitusi. Ya, setiap anak berbuat salah, jangan langsung di-judge. Anak yang memiliki unggul prestasinya saat itu misalnya berhasil berbuat apa gitu, jangan langsung dikasih hadiah. Dikasih reward itu kan tidak harus berhadiah. Ya, ucapan oh bagus gitu, nanti ditingkatkan lagi karena yang ini ukurannya seperti ini, sedikit kurang tebal. Kalau sudah beres semua, oh, bagus sekali, besok berhasil lagi nih, tambah pinter lagi. Jadi anak kalau misalnya bukan sanjungan ya, bukan disanjung gitu enggak, tapi diberikan kata-kata yang membuat anak itu besar hati, bukan besar hati apa ya? Ya dirinya itu merasa dihargai. Kalau merasa dihargai kan anak itu nggak mengharapkan, oh kok aku dipuji mana enggak. Kalau ada kesalahan dari anak tersebut pun disampaikan, tapi jangan disampaikan di depan umum. Kalau anak tersebut misalnya habis dikasih sanjungan, dikasih apa, pokoknya menghargai anak itu, kemudian kalau dia salah, jangan langsung di situ dijudge, jangan sampai dihukum. Nanti memudahkan, akhirnya membuat down anak tersebut. Itu lagi. Jadi kalau kesalahan pakai restitusi. Kalau ada anak yang memiliki keunggulan sedikit, di setiap adegan kok ada lagi kok mesti di sini, pokoknya punya nilai lebihnya, itu jangan sedihkan hadiah. Hadiah itu mungkin nanti itu diberikan oke, tapi sifatnya jangan setiap saat, setiap kali berbuat langsung dikasih, jangan. Tapi buatlah penghargaan itu bisa di akhir. Nah, di akhir apa ya? Di akhir pembelajaran. Nah, semester bisa, tapi bukan semata-mata berupa hadiah. Misalnya kalau ada kan di sekolah, ada sekolah-sekolah yang lain ya, itu penghargaan terhadap siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar atas nama. Jadi setiap siswa akan mendapatkan penghargaan itu. Anak yang rajin dalam berhitung, anak yang berkarya itu yang ulet atau yang kreatif, itu ada kriterianya. Jadi setiap anak tidak akan mendapatkan jelekan, tapi mendapatkan penghargaan. Dihargai, merasa dirinya sedikit pun apa yang dibuat itu merasa dihargai. Boleh seperti itu, ditaruh di rapat boleh, atau misalnya kalau sedikit sih, ketika rapotan itu dibuatkan apa ya, boleh kita tapi ada tulisannya, jadi setiap anak mendapatkan, tidak hanya satu anak yang mendapatkan. Ya, meskipun kita tahu anak itu oleh belajar sekolah kayak gitu, dia ini bagus, tapi tidak ada anak yang tidak memiliki kelebihan, ya kan ya? Kita cari setiap anak itu kelebihannya apa, jadi setiap anak akan mendapatkan. Terus yang ada yang lebih tadi, kita lebih sedikit tapi tanpa membuat si anak itu nanti menjadi besar kepala dan tidak menimbulkan kesejahteraan yang lainnya. Itu tetap koi-koi sampai loto, padahal dianya itu dapat lebihnya. Misalnya dia itu lebih di 3 bidang, di dalam 3 bidang, oke, berhitungnya, terus akas, terus peduli, itu nanti dapat lagi di bawahnya itu penghargaan atas rasa peduli kepada teman, kemudian telah rajin dalam berhitung apa gitu. Jadi pokoknya intinya semuanya harus dapat, semua siswa mendapat. Jadi gurunya melihatnya situ siswa tersebut lebihnya di mana. Kalau restitusi sudah ya, penduduk mengajak berbicara 4 mata, jangan di
di depan orang banyak. Jangan sekali-kali menghukum anak di depan orang banyak meskipun hanya sebuah teguran. Karena teguran ketika berhadapan dengan si pembuat salah tadi, dengan teguran dilakukan di depan umum itu sangat membahayakan yang di depan umum. Jadi misalnya Rudi, kakimu itu loh membuat orang jatuh, padahal Rudi tadi tidak sengaja loh. Kalau kamu bisa ditendang sama temanmu bagaimana? Kan kamu harus gurunya tuh kamu harus tidak main. Akhirnya dia kan berisik gitu, padahal dia tadi gak sengaja mau keluar gitu aja. Nah kalau menegur dekati terus jangan begini, dijajak dia sendiri kakimu kalau seperti ini membuat anak menjadi jatuh. Gitu. Beda dengan dijudge di depan umum dengan dihadapi sendiri berbeda. Itu ada lagi. Apakah yang lain ada? Buat? Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk jenengan, lebihnya untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita dan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bismillah. Terima kasih Bu, semoga dengan adanya dengan ini, dengan cara-cara bergerak bisa berguna bagi anak-anak, bagi SD kita, SD kita orang satu ini, dan sangat bermanfaat juga bagi pengembangan dunia pendidikan dan bagi Bapak Ibu guru tambah wawasan, tambah pengalaman, dan tambah mengerti dengan adanya kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Bu Us ini. Kemudian untuk selanjutnya semoga berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan mulai pembelajaran pada anak didik kita. Ya, juga anak-anak dan bisa merasakan imbas dari adanya guru TGB ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak ada yang tidak masuk ya? Ada semua? Ada? Siapa? Keke. Kenapa Keke? Apa? Kos Sidoarjo. Oh gitu ya. Pada pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu semuanya. Kalau peraturan, pernah dengar kata peraturan? Pernah. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Bedanya kalau dalam peraturan itu menggunakan diawali dengan kata misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat, tidak boleh mencontek, gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak diawali dengan kata negatif, tidak diawali dengan kata tidak boleh, tidak diawali dengan kata jangan, melainkan diawali dengan tidak ada kata itu. Membuatnya menggunakan kalimat positif. Membuat kalimat positif misalnya seperti ini. Tadi kalau misalnya dengan teman saat ulangan. Kalau peraturannya berarti kan tidak boleh mencontek saat ulangan, gitu ya. Tapi di dalam keyakinan kelas gunakan kalimat positifnya, yaitu
Ada yang lagi? Membuang sampah pada tempatnya boleh. Kalau misalnya dalam peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, kalau implementasinya kalimat positifnya positif. Kenapa kalau dibuat kalimat yang positif supaya muncul bisa menumbuhkan dalam diri kita itu aura positifnya dan nanti menjadi keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar. Akhirnya menumbuhkan semangat pada diri kita sendiri. Ya. Tidak diawali dengan kata negatifnya. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Apakah belum jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ini nanti saya bagi kertas. Ada kertas ini masing-masing anak mendapatkan satu. Boleh mau memilih warna kuning atau warna pink, ya. Nanti tuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini. Ya, nantinya kita sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas bersama, yaitu kelas 6B, gitu ya. Silakan pilih. Mau pilih warna apa? Kuning. Ada? Ada? Kuning. Bisa? Kuning. Nur? Warna apa? Kuning. Ajeng? Pink. Sambil pulpen atau pensil tak tulis ya. Ini karena apa? Apa? Kuning. Bagus juga. Ini Faiz. Dina. Kuning. Kak Pink. Pink. Oke. Warna apa? Pink. Oke, sudah diterima semuanya kertasnya? Sudah. Satu saja, masing-masing anak menuliskan satu keyakinan kelas. Oke? Sudah. Oke. Bagus. Bagus, pintar. Sudah selesai nulisnya? Sudah selesai. Masing-masing tempelkan di sini, di tempat ini, ya. Nanti kita akan memilih. Jika ada yang sama, maka kita pilih salah satu. Ya. Nanti sampai ketemu keyakinan kelas yang akan kita yakini di kelas akhir. Bisa dikumpulkan dengan sekarang? Silakan. Ikuti. Ya, silakan. Jangan sembarang, jangan sembarang.
Ini semua keyakinan yang sudah kalian buat. Setelah ini kita lihat satu persatu ya, yang sama. Nanti kita pilih salah satu, oke? Kita baca ya. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada yang sama lagi, datang tepat waktu. Ini dia ada salah satu ya. Ini. Ya, tulisannya lebih besar. Kemudian ini sama, buang sampah pada tempatnya. Oke. Senjata kebersihan kelas. Semangat belajar, ya. Saling menghormati sesama teman. Oke. Satu pada guru. Mengerjakan ulangan semampunya. Pergi ke sekolah tepat waktu tadi sama. Buang sampah pada tempat yang sama. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Membuang sampah pada tempatnya sudah. Disiplin, ya. Mengerjakan seharusnya dengan jujur, ya. Mengerjakan syarat dengan jujur sama. Datang tepat waktu sama. Ini sama. Semangat belajar sama. Membuang sampah pada tempatnya sama. Mengerjakan tugas sama. Dengan jujur sama. Oke, sama semua. Ini sudah sama. Jadi yang sudah terpilih, yang sudah tidak sama itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nanti kita kata lagi. Ini keyakinan kelas yang sudah tidak sama lagi, tidak kembar-kembar. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas agar kegiatan belajar menjadi nyaman, semangat belajar, saling menghargai dan menghormati sesama teman, patuh kepada guru, mengerjakan ulangan semampunya, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, mengerjakan soal ujian dengan jujur. Ini dia, ini semua. Apakah sepakati? Ada 10 keyakinan? Oke. Dengan menyepakati keyakinan ini, maka kalian akan melaksanakan sesuai keyakinan yang kalian buat tadi. Ya. Menjadi sebuah keyakinan kelas 6. Bisakah? Bisa. Terima kasih. Nah, setelah ini akan ada penandatanganan kesepakatan kelas. Tiap-tiap anak akan menandatanganinya. Ya. Tulis nama dan tanda tangan. Saya siapkan. Nanti kalau sudah kita dapatkan ini juga keyakinan ini. Pak, saya ambil kertas dulu. Ini nanti maju satu-satu untuk tanda tangan di sini ya. Tanda tangan bahwa keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama-sama menjadi keyakinan kelas ya. Silakan dimulai dari sini.
dan sudah ditandatangani, ini tandanya kalian tuh sudah sepakat dan sudah sah untuk dilaksanakan sebagai keyakinan kelas 6B. Mulai besok, maka mulai hari ini nanti kita melaksanakan ini semua ya. Terima kasih. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita pindahkan ke tempat yang strategis. Sebaiknya kalau ada sisanya, oh ingat yakinnya ini, gitu ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Presti Ramadan, kelas 6B. Saya merasa senang dengan pembuatan keyakinan kelas ini karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karim, saya kelas 6B. Saya senang diajak guru dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Kristiana, mengajar di SDN Ketapang Rame 1. Saya selaku guru kelas 1 dan sekaligus teman dari Ibu Uswatun Hasanah. Saya berterima kasih kepada Bu Uswatun Hasanah yang sudah melakukan diseminasi dan berbagi wawasan baru terkait materi CTP yang beliau dapat. Setelah mendengar diseminasi tadi,